Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafal Ziyadi. NIM saya J1B02059. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, dan kekurangan pada masing-masing media tanam. Media tanam yang pertama yang saya jelaskan adalah sistem sumbu. Wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihan sistem ini, sistem sumbu, yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kekurangan sistem sumbu ini, yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikkan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanam yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Yang kedua yaitu sistem rakit apung, merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Kelebihan sistem rakit apung, yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. Yang kelima, lebih hemat air dan nutrisi. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari sistem rakit apung. Yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan di tempat di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga, kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Dan yang ketiga adalah sistem NFT, Nutrient Film Technology System, adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihan sistem NFT, yang pertama, sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Yang kedua, dengan sistem NFT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Yang keempat, sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Kekurangan sistem NFT, yang pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Yang ketiga, bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus menyuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Yang keempat, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Dan yang keempat adalah sistem irigasi tetes atau drip system. Adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Kelebihan sistem irigasi tetes, yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Serta kekurangan sistem irigasi tetes, yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Yang kedua,
diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif. Permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Dan yang kelima adalah ebb and flow system atau disebut juga flood and drain system atau sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar pasang. Kelebihan sistem hidroponik ebb and flow atau flood and drain atau pasang surut. Yang pertama, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan sistem ini, yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada distrik. Dan yang ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Dan yang terakhir adalah aeroponik. Aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakarannya udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Kelebihan dari sistem ini yakni mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Yang keempat, tanaman dapat diproduksi sehingga beberapa kali dengan periode yang pendek. Kelima, dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Kekurangan dari sistem aeroponik yang pertama, memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Mungkin ini aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.